Pemirsa, kasus ayah yang membunuh pelaku asusila terhadap putrinya di Padang Pariaman menuai simpati publik. Bahkan Komisi 3 DPR turut menyoroti kasus ini dan menolak ED dihukum mati. Kasus kekerasan seksual di Pariaman yang dilaporkan ke Polres Pariaman pada 23 September 2025 lalu kini berbuntut panjang. Tim Satreskrim Polres Pariaman menangkap ayah korban pencabulan yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pelaku pencabulan terhadap anaknya. Kasus berawal saat F ditemukan tergeletak di area tepi jurang di Korongkoto Muaro, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Motif ED yang menjadi pelaku pembunuhan didorong kemarahan setelah mengetahui bahwa F mencabuli putrinya NB 17 tahun. Peristiwa ini bermula dari laporan NB ke Polres Pariaman pada 23 September 2025. Namun, keesokan harinya F ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung. Namun nyawanya tidak tertolong. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa F melakukan tindakan pelecehan terhadap NB. Pencabulan ini juga saya rilis langsung, saya sebagai Kapolres merilis kasus ini. Kemudian atas dilaporkan kasus pencabulan ini, kemudian diketahuilah bahwa yang dilaporkan tersebut bukanlah pelaku utama. Ternyata pelaku utamanya adalah yang juga ayah angkatnya yang ikut melapor juga, sehingga ayah kandung setelah mengetahui timbullah emosi. Namun ini bukan emosi yang pada saat itu dilakukan perbuatan pembunuhan. Dan ini berbeda waktu. Pada saat diketahui itu sekitar siang menjelang sore, dan perbuatan pembunuhan dilakukan di malam hari. ED, ayah dari NB yang membunuh pelaku pencabulan, terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pasal yang kita terapkan terhadap kasus pembunuhan karena LP ini berdiri di tahun 2025. Di tahun 2025 di bulan September itu masih berlaku KUHP yang lama, sehingga kita memakai pasal 340 yang sesuai, sehingga tetap sesuai dengan petunjuk baik dari Mabes, dari Bareskrim. Untuk LP ini tahun 2025 itu masih memakai KUHP yang lama. Pasal yang dikenakan dengan ancaman maksimal hukuman mati pun memicu adanya perdebatan. Hal ini merujuk dari penjelasan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP baru. Dipidana orang yang karena keguncangan jiwanya melakukan pidana. Tadi pembunuhan dilarang. Tapi kalau keguncangan jiwanya karena anaknya diperkosa, anaknya dicabuli, ada kekerasan seksual, itu kalimatnya di KUHP lama nggak baru jelas, tidak dapat dipidana. Bahkan kalau sampai ke pengadilan pasal 54 itu jelas, harus orang suka mengatakan mensrea itu kan, motif itu di huruf B dan C dengan jelas, tegas, tuntas. Apa lihat motifnya, tujuannya, kenapa melakukan? Ya, kalau dia melakukan dari karena keguncangan jiwa, ya tidak dapat dipidana. Itu jelas, tegas, tuntas. Jadi kalau ada pihak-pihak lain mengatakan inilah pembunuhan berencana, saya tidak tahu. Nanti kita lihat aja di pengadilan. Kasus ini mengingatkan kita semua perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperkuat melalui jalur hukum yang tegas dan cepat, agar tidak ada lagi ayah atau keluarga yang terpaksa mengambil jalan pintas karena merasa keadilan lambat datang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kasus kekerasan seksual di Pariaman dilaporkan ke Polres Pariaman pada 23 September 2025 lalu kini berbuntut panjang. Penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup menuai sorotan. Berdasarkan pasal 43 KUHP baru, benarkah tersangka ED tidak bisa dipidana jika terbukti melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual oleh korban. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Safarudin dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Safarudin dan Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Eva, Safarudin. Ya Pak, Prof.
Selamat malam. Saya mulai dari Pak Safarudin. Pak Safarudin, bagaimana sikap Komisi 3 terkait dengan kasus Bapak membunuh pelaku pemerkosaan terhadap anaknya? Pantaskah Ede dipidana, Pak Safarudin? Jadi bukan sikap Komisi 3, sikap saya sendiri sebagai anggota Komisi 3. Makanya kan kita lihat bagaimana sih modus operandi, bagaimana sih terjadinya kasus ini, kita harus lihat. Tentunya kan kepolisian sudah melakukan langkah-langkah penyidikan, ya, penyelidikan kemudian lanjut ke penyidikan. Itu banyak faktor-faktor nanti yang mempengaruhi di situ. Bagaimana hasil visumnya, terus kemudian balas dendam yang dilakukan oleh orang tuanya itu. Kalau orang bicara pasal 43 KUHP yang baru ini, itu kan memang ada kegoncangan jiwa. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan pada seketika di situ, seketika, bukan ada selang. Tapi Kapolres tadi mengatakan itu bukan waktu yang seketika, ada jeda waktu yang dibatasi oleh waktu, sehingga memang pasal 43 nanti memang masih berdebat kita. Nah, tergantung bagaimana hasil pemeriksaan dari kepolisian, BAP saksi dan alat-alat bukti yang lain. Apakah memang itu seketika? Tapi kalau tadi sampaikan bukan seketika, jadi pasal 43 mungkin itu menurut saya tidak bisa digunakan di situ gitu. Oke. Bagaimana dengan tanggapan Prof. Hipnu soal seketika atau rentang waktu? Karena soal rentang waktu, luapan emosional dengan tindakan pembunuhan disampaikan oleh polisi yang menjadi dasar bagi pihak kepolisian menerapkan pasal 340 KUHP lama tentang pembunuhan berencana. Apakah rentang waktu itu bisa menjadi bukti kuat polisi untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana, Prof. Hipnu? Iya, rentang waktu itu memang situasi yang dilematis ya, sesuatu yang tipis sekali. Karena memang tadi Pak Sahrudin, seketika itu kalau ada suatu serangan, ini kan tidak ada suatu serangan, tapi seketika itu ada suatu kegoncangan jiwa. Nah, dalam kegoncangan jiwa inilah yang tanda petik saya kira akan terlihat nanti bagaimana psikologi forensik. Nah, ini pendekatannya seperti itu. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Psikologi forensik meletakkan bahwa begitu mendengar kegoncangan jiwa, walaupun jeda waktu 2, 3, 4, mungkin ada pertimbangan Mbak Eva. Karena kegoncangan jiwa itu masing-masing berbeda sekali. Ada yang memikir-mikir, ada yang dan sebagainya, sehingga melakukan tindakan. Justru yang menarik sekarang di sini, kenapa terjadi main hakim sendiri, Pak Safarudin? Ini kan suatu kasus yang sudah terjadi. Ini artinya tanda petik di wilayah sana ada ketidakpercayaan suatu penyelesaian yang komprehensif, sehingga sampai ayah korban melakukan agenerating, makin hakim sendiri. Ini yang saya kira menjadikan titik tolak. Kenapa di era sekarang, Pak Fahrudin Komisi 3, masyarakat cenderung seperti itu? Apakah ini ketidakpercayaan penegak hukum? Apakah karena kelambatan penegak hukum? Kalau kaitannya dengan konsep hukum pemidanaan, saya kira ini nanti kalau KUHP baru, ya banyak pertimbangan di pasal 53 itu tentang kondisi jiwa, kondisi mental, kegoncangan jiwa. Saya kira kalau sampai pada suatu pembunuhan berencana agak sulit ya. Tapi justru sikap batin seseorang melakukan dendam, ini yang saya kira harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu pemidanaan. Dan yang penting saya tadi, kenapa main hakim sendiri? Aparat kepolisian di situ, apa yang terjadi? Seperti itu, Pak. Baik, dalam KUHP baru pasal 43, alasan emosional Pak Safarudin dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana. Namun dalam kasus ini polisi menerapkan KUHP lama karena terjadinya adalah September tahun 2025. Jadi apakah harus tetap KUHP lama atau harusnya ikut KUHP baru, Pak Safarudin? Tadi kepolisian, tadi Polres Pariaman juga sudah konsultasi dengan Bareskrim menggunakan KUHP yang lama karena kejadiannya itu pada belum berlaku KUHP yang baru. September. Memang di situ kan, di pasal-pasal KUHP yang baru juga memang disampaikan gitu ya, waktu tidak bisa dipidana tanpa belum berlakunya itu gitu ya, belum berlakunya KUHP yang baru
tidak bisa digunakan pasal-pasal KUHP yang baru. Kalau itu belum berlakunya ya. Sedangkan kita tahu berlakunya kan 2 Januari 2026. Nah, bukan itu saya kira permasalahannya. Yang permasalahan itu kan ini bagaimana perencanaan. Nah, yang saya mungkin masyarakat harus mengerti bahwa ketika terjadi suatu tindak pidana keluarganya yang seperti pemerkosaan, tindakan asusila, ini ya jangan main hakim sendiri yang tadi kita sampaikan itu. Ya, ini kalau orang bilang Kapolresta Sleman kemarin itu sangat berbeda kasus ini, sangat berbeda. Ya, itu kan ada rangkaiannya dengan lalu lintas segala macam. Kalau ini sangat berbeda, tiap kasus sangat berbeda tentang penerapan pasal-pasal KUHP. Ini kan ketika kita merasa dilakukan suatu tindak pidana, kita tidak boleh membalas orang melakukan juga itu gitu ya. Ini yang nggak boleh disadari. Biarkanlah polisi melaksanakan penyidikan, berproses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nanti di pengadilan dibuktikan segala macam, sehingga yang bersalah itu, yang melakukan tindakan-tindakan asusila itu kan nanti akan dihukum dengan sendirinya, bukan keluarganya membalaskan. Itu yang sebetulnya yang masyarakat juga harus mengerti, tidak boleh. Tapi bagaimana Gitu, dengan dasar pelaku bisa dimaafkan dalam kondisi emosional tertentu? Kalau menurut Prof. Hipnu harus lakukan psikologi forensik. Kalau menurut Anda, Pak Safarudin, bagaimana membuktikan kondisi emosional sebagai dasar tindakan tersebut? Iya, jadi harus dilakukan psikologi forensik. Ya kan penyidik juga tidak punya keahlian tentang masalah orang ini terguncang jiwanya apa enggak, bagaimana jiwanya pada waktu itu, setelah itu. Nah, yang lebih tahu itu adalah ahlinya, yaitu psikologi forensik. Itu memang juga semuanya kan kalau pembunuhan gitu ya, harus ada visum, harus ada bedah mayat, sehingga kita tahu yang menyebabkan matinya itu apa. Nah, ini juga begitu, kegoncangan jiwa itu yang lebih ngerti adalah psikologi forensik. Memang perlu ada pemeriksaan itu nanti. Baik, terkait dengan penerapan KUHP baru atau lama, tadi Anda sampaikan sudah dilakukan koordinasi dengan Bareskrim, tetapi beberapa fakta menunjukkan masih terjadi kebingungan dalam penerapan KUHP baru. Apa evaluasi dari Komisi 3, Pak Safarudin? Saya kira tidak ada, karena harusnya tidak ada kebimbangan, karena di pasal awal itu, buku 1 saya buka ini, KUHP-nya itu, bahwa pasal 1 ayat tindak pidana di wilayah negara, di sini ada dicantumkan bahwa tindak pidana itu sebelum berlakunya undang-undang tidak boleh dikenakan pasal undang-undang yang belum berlaku itu, gitu ya. Karena ini kejadiannya sebelum berlakunya KUHP yang baru, maka dia masih menggunakan KUHP yang lama. Nggak apa-apa. Baik. Jadi soal timeline ya, pemberlakuan dari KUHP baru. Prof. Hipnu, apakah kasus ini harus lanjut ke persidangan supaya tidak terjadi presiden main hakim sendiri, atau sebaiknya dimaafkan karena dalam keadaan emosional sesuai dengan KUHP baru meskipun harus dibuktikan secara psikologi forensik? Ya, jadi gini Mbak Eva, nanti Pak Safarudin tadi memang betul ya, kalau kita lihat kasus ini pengungkapannya dengan KUHP lama. Tapi begitu nanti masuk peradilan ada suatu asas lex Farureo. Jadi dalam hal terjadi perubahan undang-undang dipakai hukum yang paling meringankan. Disitulah nanti akan berlaku dalam suatu peradilan, walaupun di praadjudikasi pakai KUHP lama, tapi di nanti persidangan ada memakai hukuman yang paling terbaru. Di sini yang nanti hakim akan melihat. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini kita lihat. Kalau saya melihatnya memang suatu yang terpisah ya Mbak ya, tapi bukan terus menjadikan suatu pembunuhan berencana kasus ini, karena ini suatu kita lihat
Kenapa orang melakukan suatu kejahatan itu mungkin karena dendam, karena emosional, karena tersulut dan sebagainya. Memang salah, tidak dibenarkan. Tapi dalam hal ini saya kira sebagai bentuk alasan pemaaf yang meringankan, bukan membebaskan, meringankan dari si pelaku yang bersangkutan. Kalau pembebasan agak sulit karena tadi jedanya agak cukup panjang. Dan keadaan darurat itu bukan dalam seketika, itu masih cukup lama, tapi paling tidak meringankan. Nah, disitulah yang saya kira melihatnya di sini harus ada suatu keadilan. Nanti polisi harus juga mencerminkan keadilan, karena kalau mencari kepastian ini nggak ketemu. Wah, ini pembunuhan berencana, ini pembunuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena kejahatan ini ditengarai adanya faktor dendam, karena anaknya dilakukan pelecehan seksual dan sebagainya, dan itu menjadikan penyebab. Dan itu kalau kita lihat dalam berbagai pedoman pemidanaan, pedoman penuntutan, itu merupakan variabel yang jelas untuk menjatuhkan berat ringannya suatu pemidanaan. Dengan demikian mudah-mudahan kalau ini kayaknya tetap berlanjut, tapi dengan hukuman yang paling ringan, karena faktor yang melekat pada si pelaku yang bersangkutan. Baik, nanti kita akan nantikan bagaimana bergulirnya kasus ini. Terima kasih Pak Safarudin dan juga Prof. Hipnu sudah memberikan perspektifnya di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.